Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tentunya pada perkuliahan ke-12 ini semuanya adik-adik di kediaman masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Baik, pada perkuliahan ke-12 ini tidak lain berkaitan dengan bahaya atau dampak secara negatifnya ya tentang tenaga kelistrikan atau elektrikal ataupun listrik ya, dimana kita ketahui bersama dari sisi positif ya tenaga listrik ini sangat bermanfaat untuk halayak ya secara publik ya difungsikan sebagaimana mestinya atau sebagaimana kiranya dalam perkuliahan ini ya berkaitan dengan bahaya tenaga listrik ya. Pada pertemuan ke-12 ini memiliki tujuan perkuliahan ya seperti biasanya, dimana harapannya adik-adik mampu menjelaskan tentang pengertian ya dari dasar atau konsep ya tenaga kelistrikan atau listrik secara umumnya. Kemudian adik-adik mampu menjelaskan bahaya ya konotasinya secara negatif dari kelistrikan ini ya. Dan dimana yang terakhir ya adik-adik mampu menjelaskan tentang upaya pengendalian bahaya dari konotasi negatif kelistrikan tentunya ya. Jadi untuk perkuliahan ke-12 ini ada 3 hal yang diharapkan ya agar kiranya dapat diikuti bersama ya. Oke, baik. Secara umum ya, kita ketahui bersama terkait dengan energi listrik ya. Ini dimanfaatkan di lintas sektoral ya. Dalam artian sering kita jumpai ya untuk manfaat daripada kelistrikan ini ya, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan tempat bekerja kita nantinya, atau mungkin anak-anak ibu saat ini sudah ada yang bekerja gitu ya. Contoh kecilnya adalah seperti ketika kita kegiatan belajar mengajar. Tentu ini memerlukan dan memanfaatkan ya di mana kegunaan daripada kelistrikan. Mungkin di rumah ya ibu memasak, kegiatan memasak ya seperti memasak nasi secara otomatis menggunakan magic jar atau kegiatan lainnya ya. Kemudian jika dilihat secara lebih jelas di kehidupan lingkungan kita sehari-hari ini ya, fungsi dan kebergantungan kepada listrik ini sangat dominan ya. Segala sesuatu halnya kita butuh sekali atau menggunakan fungsi daripada kelistrikan ya. Seperti penggunaan mobile atau HP, tentu itu akan hidup ketika kita atau ketika sumber daripada energi HP ya kelistrikannya itu memang ada ya kapasitasnya. Kalau nol kan otomatis tidak nyala gitu ya. Nah ini sering kali kita manfaatkan, akan tetapi kita pun mengetahui akibat kelalaian yang ditimbulkan apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan ya, seperti tersengat ya, atau kesetrum kita sebutnya, ataupun tersambar dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak kita duga atau tidak kita inginkan. Ada pula di sini ya yang kita bahas tadi ya, di mana sistem daripada ketenaga listrikan ini perlu adanya kebijakan dan aturan yang bakunya ya dari pemerintah, sehingga daripada fungsi dan manfaat ya selaras dengan kegunaan dan minimnya terjadi kecelakaan atau
ketidaklalaian ya dalam hal ini ya untuk masyarakat sekitar yang menggunakan ketenaga listrikan tersebut ya. Karena memang kita ketahui bersama seluruh hampir seisi dunia ini bahkan menggunakan yang namanya fungsi kebergunaan daripada listrik ya. Ini perlu diperhatikan juga ya. Bahaya daripada listrik ini ya. Ini sangat kita sebut sebagaimana yang dimunculkan ya. Bahaya daripada listrik ini kita ketahui bersama, adanya arus, adanya tegangan listrik ya, sifatnya ini tidak terlihat oleh mata kita terkecuali sudah terjadi akibatnya. Kemudian juga tidak berbau terkecuali ada konsletingnya, artinya terbakar atau lainnya, baru ada bau-bauan gitu ya. Kemudian tidak ada bunyi ya. Nah, ini sifat listrik seperti ini kurang dan lebih ya. Nah, namun bisa dirasa, bisa diketahui ketika ada yang diakibatkan atau bersifat negatif ya kita sebutnya. Nah, bahkan pula bisa berakibatkan kematian. Nah, ini sangat-sangat dikhawatirkan untuk arus atau tegangan listrik atau terkait dengan kelistrikan ini ya. Bahaya daripada kelistrikan ini ya bukan hanya dari arusnya saja, bukan hanya dari tegangan arus listriknya saja ya, tapi dari beberapa komponen yang dialirkan atau rangkaian dari electrical laser ini beragam ya. Dimulai daripada suhu yang sangat berlebihan ya, kemudian efek medan listrik dan medan magnetnya. Nah ini ya, ini pun sangat saling keterkaitan dan mempengaruhi ya terjadinya beberapa kasus-kasus yang kita pernah lihat atau yang terjadi ya. Gitu. Secara umum ya didefinisikan ya terkait dengan rangkaian listrik ini ya salah satunya pada Standarisasi Nasional Indonesia ya atau PUIL 2000 ini menyatakan bahwasanya instalasi listrik ini adalah sesuatu yang dimulai dari pembangkit tenaga sampai dengan titik pengguna akhir. Artinya, dimulai dari pusat hingga sampai dengan pengguna-pengguna atau user-user pada lapisan masyarakat pada umumnya. Ya. Bisa juga masyarakat maupun industrial ya gitu. Kemudian di sini juga ada yang didefinisikan di mana peralatan listrik ini adalah setiap alat pemakai listrik itu adalah rangkaian daripada peralatan listrik ya. Nah, ada pula perlengkapan listrik ya, merupakan komponen-komponen yang diperlukan pada jaringan instalasi ya. Nah, perlengkapan listrik ini macam-macam ya, bukan hanya kabelnya, tiangnya, kemudian apalagi pembangkit listriknya, gardunya atau hal-hal lainnya ya, BTS dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan di sini ya atau mendefinisikan secara umum ya di mana arus listrik ini dalam versi bahasa Inggris sering disebut electric current ya atau juga disebut dengan muatan listrik ya. Nah, ini satuannya adalah ampere ya. Sedangkan tegangan listrik adalah perbedaan antara potensi listrik dari dua titik dalam rangkaian tertutup. Nah, satuannya ini adalah volt ya untuk tegangan dan daya ya. Nah, biasanya kalau daya ini satuannya adalah watt ya atau mega ampere ya atau voltase ampere biasanya. Nah,
Nah, daya listrik ini adalah jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan suatu kinerja atau usaha tiap satuan waktunya, ya. Ada daya nyata, ada daya reaktif, dan daya semu di sini, ya. Nah, untuk daya nyata sendiri adalah daya yang terpakai, ya. Kemudian untuk daya reaktif adalah yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Nah, sedangkan daya semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam satu waktu suatu jaringan, ya, voltase. Nah, ini adalah komponen daripada kelistrikan, di mana terdapat arus listrik, tegangan listrik, dan daya listrik, ya. Nah, kemudian daya listrik pun dibagi menjadi 3, ya, ada nyata, ada reaktif, dan semu, ya. Nah, mungkin di rumah ada bahasanya berapa daya, ya, itu adalah sesuatu kekuatan atau energi yang bisa dipakai batasannya. Biasanya rumah itu ada 2 paket, ada yang 3 paket biasanya. Sekitar 900 watt hingga sampai 1300 watt gitu, satu rumah, ya. Nah, kita ketahui bersama, ya, untuk bahaya listrik ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada bahaya langsung, ya, artinya kontak langsung, dan ada bahaya kelistrikan atau elektrikal yang tidak langsung, ya. Nah, apa itu bahaya atau sentuhan langsung? Ya, di mana suatu sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Nah, jadi kontak fisik, ya, kontak langsung gitu. Sedangkan untuk sentuhan yang tidak langsung, ya, ini adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif secara normal dan tidak bertegangan, menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Nah, ini, ya. Jadi perbedaannya adalah yang satu ada bagian konduktif, ya, yang bertegangan, sedangkan yang tidak langsung atau tidak sentuhan tidak langsung ini dia tidak bertegangan, tapi menjadi bertegangan ketika ada kegagalan isolasi. Nah, ya, untuk terkait dengan kelistrikannya, ya. Untuk listrik sendiri, ya, baik langsung maupun tidak langsung ini, ya, pasti memiliki bahaya, ya, dan memiliki komponen daripada struktur akibat yang ditimbulkan, ya. Seberapa bahayanya ketika terjadi sentuhan kontak fisik, ya, terkait dengan kelistrikan ini dipengaruhi juga dengan jumlah atau tegangan daripada listrik tersebut, kemudian arus listriknya, waktu, ya, ketika terpapar atau terpajan daripada listrik tersebut, ya. Memang sepersedetiknya aja sudah melumpuhkan kita, ya, kalau memang tegangan dan arusnya tinggi, ya. Kemudian kondisi badan manusianya sendiri, dalam artian ketika terjadi suatu kegagalan fungsi daripada kelistrikan, maka apakah kondisi daripada human ini dalam kondisi yang, mohon maaf, ya, dalam artian kering, ya, atau memang dia dalam keadaan basah karena sedang memegang air atau sedang di kamar mandi dan sebagainya, mungkin, ya, ada faktor-faktor demikian gitu. Nah, ini juga saling ada beberapa faktor, ya, yang bisa menyebabkan penambahan atau lebih ke arah ke negatif akibat daripada listrik, ya. Nah, ini adalah beberapa perbandingan, ya, untuk listrik, ya, baik itu dari tegangan, ya, kemudian arus dan waktunya, ya. Nah, kita lihat bersama untuk kondisi waktu, ya. Nah, ini pernya ini adalah per detik. Artinya, ketika kita tersambar atau tersengat, sekitar 10 menit saja, itu sudah sudah mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal, ya, itu. Oke. Oleh karena itu, ya, di budaya kita, ya, khususnya di Indonesia tentunya, untuk hal-hal tersebut sudah diatur untuk regulasinya, standarnya, ya, sehingga
bukan hanya melindungi daripada user pengguna ya, tapi aset-aset daripada material tentang ketenaga listrikan ya tentunya. Dimana untuk regulasi tersebut, yakni kita sudah ketahui bersama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Ya, ini sangat memperhatikan sekali budaya ketiga ya untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan tentunya ya, bahkan merugikan user. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenaga listrikan ya. Tujuannya apa sih, untuk melindungi apa ya, hal-hal seringkali yang kita dengar tentang peraturan pemerintah maupun undang-undang ya, yakni adalah untuk melindungi daripada orangnya itu sendiri atau tenaga kerja ya. Kemudian aset perusahaan dan lingkungan tempat kerja, artinya bukan hanya perusahaannya saja, tapi lingkungan di tempat sekitar tersebut pun harus perlu diperhatikan ya, untuk dilindungi ya, demi keselamatan dan kesehatan bersama tentunya ya. Oke, di sini ada undang-undang ya yang lain ya, tapi tetap masih terkait dengan kelistrikan ya. Nah, di sini ditegaskan bahwasanya kebijakan-kebijakan baik itu secara nasional maupun internal di perusahaan ya, yang mengacu pada undang-undang tersebut itu sebenarnya ya dikhususkan untuk tadi ya, terjaminnya atau terlindunginya ya, untuk melindungi baik user, material maupun aset serta lingkungan sekitar ya, sehingga aman dan sehat tentunya ya. Serta untuk pengusaha pun ya, di sini ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang kebijakan dalam hal penyediaan tenaga listrik ya untuk pengusaha ya atau industri. Nah, di sini disingkat menjadi A3 ya, menjadi andal, aman dan akrab lingkungan. Nah, jadi memperhatikan hal-hal yang seperti disampaikan pada pedoman atau rujuk acuan daripada undang-undang tersebut ya, sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman ya gitu, dalam hal beraktivitas maupun berkegiatan. Ada pula regulasi ya yang lain ya yang masih berlaku tentunya ya. Nah, di sini ada tentang Permenaker Trans ya, RI nomor 75 tahun 2002, ada juga PUIL 2000 ya yang terbaru, ada juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja tentunya ya. Hal-hal ini disampaikan serta-merta hanya untuk melindungi para user dan sekeliling tentunya ya. Itu sangat penting dan berarti ya, karena berkaitan dengan nyawa manusia tentunya. Ini untuk pasal-pasalnya ya, kalau ndak sempat nyari, kepo-kepo dikit ndak apa-apa ya, coba dibedah ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 keselamatan kerja itu banyak ya, kurang dan lebih tebal banget ya. Coba aja dicoba di open book ya gitu. Kayak apa sih gitu kan. Nah, pasal-pasalnya sebenarnya banyak ya. Kita ambil beberapa yang berkaitan dengan kelistrikan ya. Di mana ada pasal 2 ayat 1 ya. Nah, setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan dan digunakan. Artinya memperhatikan juga terkait dengan keselamatan kerjanya ya. Nah, ini pasal 3 ya. Sama.
terkait dengan pencegahan ya daripada aliran listrik yang berbahaya atau kegagalan ya atau kegagalan isolasinya ya pada pasal 3 ayat 1. Nah, tujuannya apa sih diadakannya atau kita mengikuti pedoman daripada budaya K3 terkait dengan kelistrikannya? Kita ketahui untuk bahaya-bahayanya sudah tidak asing, mungkin sudah pernah kita alami juga gitu ya. Nah, salah satunya di sini adalah untuk menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai dengan tujuan penggunaannya ya. Kemudian mencegah timbulnya bahaya akibat listrik ya, baik itu sentuhan langsung maupun tidak langsung ataupun bahaya kebakaran daripada listrik itu sendiri ya. Ini tujuan daripada keselamatan kerja ya, keselamatan dan kesehatan kerja tentunya terkait di bidang kelistrikan. Adapun aturan lain atau regulasi standar ya yang lain ya beragam sebenarnya. Di sini ada memakai SNI ya atau standar nasional Indonesia dan juga standar internasional ya. Tergantung dengan kebutuhan ya, tapi tidak lain kita mengadop pada undang-undang atau peraturan pemerintah atau Permenaker Trans RI atau pemberlakuan peraturan unit instalasi listrik di Indonesia tentunya ya. Nah, ini yang kita gunakan saat ini ya. Nah, ada juga tentang standar teknik kelistrikannya yang terbaru ya, yaitu Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang ketenaga listrikan ya. Bisa dikepo-kepo dicari ya. Nah, ini sejarah daripada peraturan-peraturan tentang atau standar K3 kelistrikan di Indonesia ya dari tahun 1938 ya, kemudian tahun 64, tahun 77, tahun 87 hingga tahun 2000. Nah, sekarang sudah ada yang terbaru ya, tahun 2011 ya. Nah, ini tentang K3 ketenaga listrikan atau listrik di Indonesia ya. Ini peraturan-peraturan yang semakin tahun semakin upgrade ya gitu. Sedikit informasi terkait dengan upgrade daripada standar K3 ya kelistrikan. Nah, akan tetapi pada PUIL 2000 maupun yang 2011 ya, di mana tegangan sentuhan berbahaya ya, ini distandarisasi di situ tercantum adalah lebih dari 50 volt ya di ruang normal serta lebih dari 25 volt di ruang lembab ya. Ruang normal artinya suhu ruangannya itu suhu ruangan normal ya, sedangkan ruang lembab di bawah 36,5 derajat Celcius ya suhu ruangan. Nah, daya lebih dari 100 watt. Nah, ini sudah dikatakan emergency ya atau berbahaya ya. Kemudian untuk aturan ya prasyarat daripada instalasi listrik ini terkait dengan PUIL 2000 atau 2011 ini tidak mengatur persyaratan instalasi listrik di telekomunikasi, kereta listrik, pesawat terbang, kapal laut, tambang bawah tanah. Berbeda ya itu untuk standarisasinya lebih khusus lagi. Nah, ini untuk standar PUIL 2000 ya, dimana untuk persyaratan dasarnya ada aspek keselamatan ya, kehandalan dan akrab lingkungan, tidak jauh dari
hal tersebut ya. Kemudian ada pemilihan peralatan ya, seperti karakteristik beban, arus, tegangan, dan frekuensi, serta daya yang digunakan ya. Ada aspek pertimbangan ya, atau evaluasi daripada instalasi listrik, ada internal dan eksternal ya. Ada sifat daripada jenis kegunaan ya, dan kondisi lingkungan, dimana untuk beberapa evaluasi yang perlu diperhatikan juga. Untuk yang internal ini ya, atau fungsi kegunaan, biasanya di bagian penerangan ya, kemudian peruntukan karakteristik lainnya ya, pesawat tenaga dan sebagainya. Biasanya lebih dominan ke penerangan ya. Kemudian untuk bagian evaluasi ya di eksternal ini, nah ada ruangan-ruangan khusus ya, yakni ada ruangan normal, lembab, panas, uap ya, dan berdebu. Mungkin ada beberapa ruangan-ruangan yang memang terkait dengan kelistrikan ini akan berbeda ya, jumlah baik itu tegangan, arus maupun dayanya sendiri ya. Kalau untuk penerangan mungkin sudah seperti contoh di rumah pun sudah cukup ya, untuk sekitar 900 daya pun sudah cukup baik ya. Nah, di sini ada proteksi bahaya sentuh secara langsung maupun tidak langsung ya. Ini secara pemanfaatannya baik yang langsung maupun tidak langsung ini sama ya, pemanfaatannya hanya beda cara memproteksi ketika tetap digunakan tapi masih aman gitu ya. Nah, perlu ada beberapa tools atau prosedur-prosedur yang perlu diperhatikan untuk penggunaan yang baik ya gitu. Nah, di sini untuk proteksi bahaya secara sentuhan langsung ini ada beberapa trik ya, atau metode, sebenarnya bukan trik sih, metode ya, metode yang diacu pada PUIL 2000 ya, dimana isolasi bagian aktif, artinya memisah atau mengisolasi ya, bagian yang memang sangat dominan ya. Kemudian adanya penghalang atau selungkup, jadi tidak lepas atau loss control ya. Ini perlu ada controllingnya sebagai penghalang ya. Adanya rintangan, jarak aman atau di luar jangkauan, artinya berapa atau mengikuti standar jarak aman antara instalasi listrik pusat misalkan ya dengan lingkungan masyarakat sekitar, misalkan ya, sekitar sebutlah 300 meter misalkan ya, atau jarak 1 kilometer dari pusat instalasi listrik tersebut itu ya. Sehingga apa? Agar tidak terjadi sentuhan kontak secara langsung ya. Kemudian adanya proteksi arus sisa. Nah ya, ditambahkan beberapa tools seperti ground atau lainnya ya, sehingga memproteksi lingkungan sekitar atau arusnya itu tidak tersebar ke mana-mana atau tidak menjalar ya. Isolasi lantai kerja ya. Nah, perlu adanya alas ya, bisa jadi misalkan tidak kosong ya, jadi tidak basah juga gitu ya, jauh dari faktor-faktor pemicu lainnya ya gitu. Usahakan kering itu untuk lantai tempat kerja kita ya. Nah, di sini ada isolasi bagian yang aktif ya, seperti menutup bagian menggunakan bahan yang kasusnya bahan yang buruk ya dalam menghantarkan listrik atau isolator. Ini salah satunya gunakan ya
cara mengisolasinya atau mengikat bagian yang aktifnya. Nah, itu ya. Kalau kita sering main-main memasang kabel, nah kita sering pakai isolatif listrik yang warna hitam. Nah, sama halnya itu adalah isolasi bagian yang aktif ya. Jadi menutup agar tidak menghantarkan atau keluarnya arus listrik di sumberan aktif tersebut gitu ya. Itu contoh kecil. Nah, ini penghalang atau selungkup ya, di mana pengamanan instalasi listrik ini dapat menghalangi ya, tidak sehingga tidak dapat tersentuh secara langsung. Mungkin di rumah sudah pernah melihat ini ya, ini adalah penghalang ya, penghalang daripada kelistrikan ya. Mungkin di perusahaan-perusahaan besar ada seperti box ya, box seperti hal yang terlihat di gambar ini ya. Nah, itu adalah cara ya memproteksi atau mencegah terjadinya bahaya daripada kelistrikan. Ini menggunakan teknik metode rintang. Nah, lebih tepatnya adalah biasanya kita seringkali melihat tulisan atau bacaan selain karyawan dilarang masuk. Nah, itu juga merupakan suatu rintangan ya, atau metode ini baik digunakan ya, baik itu pada kasus-kasus ya tertentu maupun secara umum ya, dimana proteksi bahaya listrik ini dapat memberikan rintangan sehingga bagian aktif tidak dapat tersentuh secara langsung ya. Jadi contoh kecil pada BTS ya, gardu-gardu besar biasanya itu kan dia jadi kayak diisolasi ya, khusus untuk tempat-tempat tersebut gitu. Jadi kan tidak sembarangan orang dapat menyentuh, mendekati atau berkontak fisik dengan tempat kelistrikan tersebut gitu. Salah satunya adalah menggunakan switchboard ya, atau diproteksi dengan pagar. Nah, ini lebih aman ya, proteksi menggunakan metode rintang. Nah, ini ya, jadi ada alat khusus ya, kita sebutnya memagar ya, gitu. Ada jarak aman sesuai dengan standar ya. Nah, ini seberapa kuat tegangan daripada kelistrikan tersebut. Nah, ini sudah dibakukan ya, dimana kita sebut saja paling besar 150 ya, kilovolt. Ini alangkah baiknya jarak aman untuk orang lain di lingkungan sekitar adalah sekitar 1 meter lebih ya, agar tidak terhantar daripada arus listrik tersebut ya. Nah, kurang dan lebih seperti itu ya. Bu, kok satunya sentimeter? Nggak terlalu dekat gitu ya. Ini baku, secara bakunya ya. Tidak perlu dihafal ya, cukup diketahui dan diingat ya. Oke. Nah, ini adalah isolasi lantai kerja. Artinya contoh kayak di rumah ya, menggunakan kayu atau kain-kain anti basah ya, atau sebagainya. Nah, agar lebih aman memproteksi diri dari bahaya kelistrikan ya. Kurang dan lebih seperti itu. Dan bahan baku material lainnya ya. Ini metode gawai ya. Nah, ini lebih ke teknisi ya, memberikan piranti khusus sehingga jika terjadi sentuhan langsung
listrik segera dapat terputus atau padam dengan sendirinya ya. Dengan demikian tidak terjadi kejut listrik. Nah, gawe proteksi arus sisa artinya biasanya alat kita yang di rumah ya, sebelah box listrik itu kan ada lagi tuh ya. Biasanya kalau ada korsleting dia langsung off sendiri ya. Kelistrikan yang sekarang itu sudah otomatis gitu. Ketika ada korsleting atau gangguan kegagalan daripada arus listrik itu biasanya mati sendiri. Itu bagus ya. Secara otomatis jadi terproteksi kita gitu ya. Pasti padam ya. Jangan coba-coba ya. Ini kurang dan lebih alatnya seperti ini ya. Itu sebelahnya box listrik ya di rumah itu bisa dilihat ya. Nah, ini kurang dan lebih seperti ini ya. Secara otomatis dia. Ya, ini adalah alatnya. Nah, ini ya. Ibu tidak begitu membahas banyak tentang proteksi ya daripada teknisinya tentang kelistrikan ya. Nah, baik yang sentuhan langsung maupun tidak langsung ya. Mungkin tadi adalah proteksi bahaya sentuhan langsung, bisa diproteksi dengan beberapa metode ya. Yang ini adalah sentuhan yang tidak langsungnya. Ini merupakan lebih ke teknisinya ya, seperti sistem pembumian pengaman, hantaran pengaman, dan pembumian netral pengaman, groundnya kalau kita bilang ya. Nah, ini adalah proteksi bahaya bagian sentuhan tidak langsung ya. Nah, oke. Ini merupakan alat pemeriksaan tahanan isolasinya ya. Ini merupakan alat termometer inframerah ya, atau infrared kamera termografi untuk mengecek ya terkait dengan pemeriksaan tahanan isolasi daripada kelistrikan ya. Nah, di sini ya ada beberapa ketentuan terkait dengan instalasi khusus ruang listrik atau area kerja listrik ya. Baik itu ruang kerjanya maupun orangnya ya. Nah, di sini dicantumkan satu, ada pengawas ahli. Nah, perlu penting ya, jadi soft skill. Adanya pengawas juga ya, ada pengawas ahli. Kemudian cukup luas untuk melakukan pemeriksaan. Penerangan juga cukup baik ya, lantai, dinding, atap dari bahan tidak mudah terbakar ya. Kemudian di udara yang terbuka ya. Jadi cukup udara di sini ya. Ini adalah ketentuan ruangan instalasi khusus terkait kelistrikan, perlu diperhatikan juga ya. Adanya ruang kerja kelistrikan ini ya, tidak boleh dipasang mesin, pesawat, instrumen ukur, dan perlengkapan lain yang setiap hari dilayani. Nah, tidak boleh adanya beberapa part ya. Nah, yang memang tidak untuk apa hal-hal yang memang digunakan berkelanjutan kontinu ya. Nah, pintu jalan masuk diatur sedemikian, artinya pintu keluar masuk ini secara otomatis ya, pintu membuka keluar, dibuka dari luar menggunakan kunci, dibuka dari dalam tanpa kunci. Nah, ini standar ya tentang lock ruang kerja listrik ya yang terkunci. Memasuki kerja, izin dari petugas yang berwenang, paling sedikitnya berdua ya, jadi jangan sendiri, sehat jasmani rohani, pakaian kering dan selalu waspada ya, membawa dan memakai APD yang diperlukan, disesuaikan mematuhi rambu-rambu peraturan yang berlaku. Kemudian ya, dilakukan pada saat bekerja ya, dengan ketentuan atau di sini dikatakan bekerja pada keadaan tidak bertegangan ya. Perlu diperhatikan, yang pertama dilakukan pada saat tegangan telah dibebaskan. Di tempat sarana pemutusan harus ada rambu, artinya safety signs ya. Ada penjelasan ya. Dilakukan pemeriksaan dulu ya.
uji ya. Kemudian perlengkapan harus dibumikan, artinya ada safety ground-nya ya untuk kelistrikan ini. Surat penugasan bagi petugas. Nah, sirkuit atau penyalur tegangan dikunci ya dan disimpan oleh petugas serta adanya prosedur ya yang berlaku, dilakukan dengan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, ini mau dibolak dibalik sama aja. Artinya apa? Bekerja di bidang kelistrikan harus dengan kehati-hatian ya, dan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku tentunya ya. Baik itu perlu skill ya, adanya izin kerja aman ya, kemudian perlengkapan proteksi diri ya pada saat bekerja ya, dan aturan-aturan lainnya yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini jarak aman tadi sudah disampaikan ya, bisa diulang kembali ya. Nah, ini sekilas saja tentang P3K daripada kelistrikan. Apabila terjadi kasus ya, segera on off kan kontak pusat daripada listrik tersebut ya, baru menyingsingkan atau memisahkan korban dari kontak listrik menggunakan alat bantu yang tidak mentransmisi daripada listrik tersebut. Artinya bisa menggunakan kayu, karet, atau kain lainnya sehingga tidak menghantar balik kepada kita sebagai penolong. Nah, kemudian segeralah minta bantuan atau rujuk ke tempat medis dengan sigap dan segera. Ya, itu secara cepat ya terkait dengan P3K-nya bahaya kelistrikan ini. Nah, ini instalasi khusus ya. Tadi jadi punya ruangan khusus. Di bidang rumah sakit pun ada instalasi terkait kelistrikan ya. Ini beberapa aturan yang harus wajib diikuti ya terkait dengan bangunan dan instalasinya ya. Di mana yang terakhir adalah ada instalasi khusus terkait listrik yaitu dengan kettle uap ya. Nah, alat penerangan dan alat listrik lainnya tidak diizinkan menggunakan tegangan lebih dari 50 volt ya. Jika digunakan kabel fleksibel harus terselubung beberapa part ya, seperti karet atau perisai logam fleksibel. Nah, bila diperlukan tegangan lebih dari 5 volt ini, maka bagian logam dari kettle uap harus dibumikan, ya digroundkan. Jenis kabel yang digunakan ada beberapa terhubung karet dan berperisai logam. Ya, ada instalasi khusus. Ya, ini sudah diatur pada PUIL 2000. Ya, walaupun yang terupdate-nya sudah ada PUIL 2011. Menyesuaikan. Ini adalah tabel tegangan sentuhan yang kita sebut bakunya ya. Tidak perlu dihafal tapi cukup diingat saja ya. Satuannya adalah detik ya untuk tegangannya. Lebih dari ini sangat-sangat mengejutkan ya, jangan sampai terjadi pada kita. Ini nilai tahanan pada tubuh manusia ya. Ini tahanannya di bagian badannya. Jangan sampai terkena. Efek sengatan listrik ya dikatakan aman. Besaran arus sekitar 1-8 MA. Ya, akibat yang timbulkan seperti apa yang dirasakan ya. Ada yang tidak terasa, ada yang seperti digigit semut ya. Lebih dari 8 MA sudah dikatakan berbahaya dan rasanya pun beragam. Ada dimulai dari terasa sakit, nyeri, sesak nafas, ya kaku otot, kemudian bahkan hingga terbakar dan jantung berhenti berdetak. Ya. Ini sama ya, stimulus yang dirasa
oleh kita ya, ketika kita terpapar arus listrik dengan bertegangan baik 1, 2, 5, 10 ampere, 10 mega ampere dan sebagainya ya. Sama halnya ya. Ada yang stimulus daripada tubuh kita merespon hal tersebut, ada yang langsung kejang, ada pula yang langsung apa ya kita sebutnya tidak kejang, langsung jatuh ya gitu. Sampai dengan ada juga apa namanya sampai kesadarannya hilang atau kematian ya. Nauzubillah. Jadi jangan sampai terjadi ya. Ini tadi sudah disampaikan ya untuk jarak aman. Berulang Ibu ingatkan ya untuk jarak aman. Kemudian untuk pengaruh arus listrik ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga, pembebanannya jangan berlebihan ya, sambungan tidak sempurna. Tolong diperhatikan lagi ketika kita mungkin sebagai pengawas ya, pengawas ahli ketiganya, diperhatikan lagi ya. Kemudian perlengkapan tidak standar ya, pembatasan arus tidak sesuai, adanya kebocoran, isolasi ya, listrik statistik, kecerobohan daripada user, kurangnya pemeliharaan dan sambaran petir juga mempengaruhi. Nah, ini pengaruh-pengaruh dari terjadinya kegagalan arus listrik ya. Nah, contoh kecil ya yang kurang baik ini ya, saling bertumpuk ya, tidak baik ya. Perhatikan kembali. Akibat yang dirasa ya electrical shock ya, atau tersengat listrik, terkejut ya, luka bakar, bisa juga meninggal ya, kemudian pingsan ya, dan sebagainya ya. Beberapa cedera yang bisa dialami baik secara visual maupun non visual ya. Nah, ini kejutan daripada sengatan listrik ya. Nah, bisa menyebabkan kematian ya. Perlu diwaspadai dan diperhatikan ya, jangan sampai terjadi. Nah, ini besaran arus listrik ke dalam tubuh makin besar, maka semakin besar pula sengatan ya. Sama halnya yang tadi disampaikan ya. Ini beberapa reaksi tubuh manusia yang dirasakan. Nah, oke, di sini. Nah, mengapa ini bisa terjadi tidak tersengat listrik ya? Kita seringkali melihat burung-burung di pagi hari atau di siang hari ya, hinggap di kabel listrik induk ya, pinggir jalan, biasanya di jalan-jalan besar. Mereka tidak tersengat ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Ini pekerja yang sedang memperbaiki ya. Gimana ya? Suatu ketika seekor burung maupun hewan lain yang hinggap ya di atas kabel listrik itu, mereka tidak akan kesetrum karena memang hanya hinggap ya, di mana sebuah kabel dan kaki mereka tidak menyentuh kabel netralnya atau ground tanahnya. Jadi tidak ada aliran listrik melewati tubuh pada seekor burung tersebut ya. Nah, jika kita menyentuh kabel listrik seperti burung ya, mencakram kabel, maka kita juga tidak akan kesetrum tentunya asal kaki kita tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki dari bahan isolator seperti plastik, sandal, karpet, karet dan lainnya ya. Itu jadi tidak ada penetralnya ya, jadi ground kepada tanahnya. Nah, itu jadi mungkin kita pun tidak akan tersengat ya, tapi jangan diuji coba ya. Ini pun ketika memperbaiki pusatnya itu pasti di off kan ya. Kalau tidak di off kan tidak ya
tidak aman ya. Ini kebakaran karena listrik ya, banyak faktornya ya, yang tadi disampaikan ya, kurang dan lebih sudah disampaikan. Terjadi sambungan tidak sempurna, perlengkapannya tidak standar ya, harus tidak sesuai, kebocoran dan lainnya ya. Ini contoh ya, penumpukan terminal kabel. Ini contoh ya, penumpukan terminal kabel yang kurang baik ya. Ini bisa terjadi ledakan, ini kebakaran ya. Jangan seperti ini salah ya. Budaya yang salah maksudnya ya. Ini tata ketenaga listrikan ya. Sumbernya atau pusat itu bisa dari berbagai macam ya, sumber daya alam ya, baik itu udara ya, air dan sebagainya ya, yang dikelola dengan sedemikian rupa ya oleh pihak instalasi penyedia listrik ya, secara nasional tentunya ya. Kemudian disalurkan atau ditransmisikan ya ke gardu induk pusat ya, kemudian beberapa aliran ya, komponen lainnya sampai dengan kita user penggunanya. Nah, ini instalasi ketenaga listrikan ya secara umum atau secara nasionalnya yang kita ketahui ya, sampai dengan digunakan atau difungsikan ya. Akibat-akibat daripada kegagalan ya, ini salah satunya adalah luka bakar ya karena listrik ya. Bisa terjadi demikian, bisa ya, kebakaran tubuh karena listrik salah satu cedera yang paling serius yang dialami, dan biasanya kita dibagi menjadi 4 grade ya. Ada grade 1, 2, 3 hingga 4 ya. Biasanya grade 1 ini masih aman ya, tidak merasakan hal apapun, tapi memang seperti digigit semut mungkin ya. Grade 2 ya belum menyebabkan gangguan kesehatan ya, pusing-pusing sedikit. Grade 3 kejang otot, gangguan pernafasan. Nah, sedangkan untuk grade 4 biasanya kegagalan detak jantung atau kematian ya. Dan sudah seperti apa ya, gosong ya. Tuh untuk kebakaran daripada kegagalan kelistrikan. Nah, ini biasanya grade 4, ini grade 4 ya. Nah, ini jangan macam-macam. Sangat mengerikan sekali ya. Ini contoh kasus daripada bahaya kelistrikan ya. Sudah jangan dibayangkan. Baik, kita simak bersama ya terkait dengan sosialisasi ya bahaya listrik, bisa diperhatikan ya. Namun suaranya harap waspada, mungkin sedikit terkejut suaranya membesar. Baik, kita mulai melihat bersama tayangan berikut ini. Halo Kaks, di video kali ini kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong tuh hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di deka jaringan listrik. Bakui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya. Barang kenapa? Nanti kalau banang tersangkut di kabel, pasti dapat strong. Senguk. Ini paling malang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di deka jaringan listrik.
apa di situ? Ada bikin pos nih adik. Kaks pempos nih lain. Bikin yang tiang listrik gi. Sing bisa geser-geser dikit kan? Saya ada tampil adik. Ingat Kaks, Pelen bilang jarak aman minimal 3 meter. Kalau begitu saya geser tiang listrik tuh. Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong. Itu di sana. Wih, masih pun cok nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak. Bakar hilang. Hah? Masa sih? Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih baik atau potong pohon itu. Akan sudah terlalu tinggi tuh. Tapi nanti akan tumbuh lama adik. Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa ketemu di pos nih kanal lain. Yuk kang, kalau begitu ketemu potong akang saja. Yuk Kaks, daripada aku mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelen bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strom. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang. Kalau begitu telepon PLN sudah. Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kakak. Masih kenapa nih? Basap kakak, basap. Tak bakar. Itu atau ada bakar-bakar nih. Sini biasa mau minta sate. Bukan itu Kaks, tapi sana. Hah? Astaga. Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh? Sorry adik, lupa kasih mati. Bahaya tuh Kaks, nanti akan bawa pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan kau. Untung aku semati. Bobo apa ya? Macam anus kah? Ya, sate. Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke Kaks, mantap. Baik. Oke, itu sedikit ya sosialisasi tentang bahaya kelistrikan ya untuk pengguna user seperti kita ya, masyarakat halayak ya. Jadi untuk benar-benar memperhatikan itu, jangan menyepelekan sedikit tindakan hal tersebut bisa mengancam nyawa baik orang sekitar maupun diri kita sendiri ya. Oke, upaya lain ya, atau ibu mengingatkan anak-anak ibu terkait dengan hierarki pengendalian ya. Nah, untuk hal tersebut tidak jauh sebenarnya dari upaya-upaya hierarki pengendalian ya. Di sini salah satunya adalah pengenalan lingkungan kerja bagi orang atau yang bekerja di instalasi kelistrikan. Perlu adanya pengenalan ya, training ya, keilmuan, pelatihan dan sebagainya ya. Kemudian ada evaluasi ya, lingkungan kerja ya. Evaluasi ini baik itu pemeriksaan kesehatan pada pekerjanya maupun
lingkungan kerja tersebut ya. Kemudian ada pengendalian ya lingkungan kerja. Apabila memang ada suatu hal yang membahayakan ya bagi pekerja ya terkait dengan instalasi kelistrikan, maka perlu ditindaklanjut atau dikontrol ya. Kemudian berikan tanda bahaya ya, safety signs ya. Apabila ada perbaikan atau memang itu lingkungan yang memang bertegangan tinggi, perlu ada papan informasi ya atau safety sign-nya di sana untuk menginformasikan kepada orang yang tidak tahu ya menjadi tahu untuk menghindari dari lokasi tersebut ya, atau ada jarak aman kiranya seperti itu. Kemudian untuk pencegahan lain ya, baik itu terhadap sentuhan langsung maupun tidak langsung, pada khususnya adalah mengisolasi atau menutup hal yang memang bisa menimbulkan kegagalan konsleting listrik ya. Nah, salah satu hal lain ya, dimana bisa juga dengan menetralkan sistem listrik dari sumber yang harus diperhatikan ya tentunya. Gitu. Oke, ini proses daripada instalasi listrik ya, atau penerapan instalasi listrik tentunya ya. Perlu adanya pengawasan dan spesifik dari beberapa rekomendasi sampai dengan instalasi yang cukup baik ya. Bukan hanya material ya, tapi perlu diperhatikan juga terkait dengan prosedur dan pengawasan lainnya ya. Oke, ini sedikit evaluasi ya. Apa yang salah dari gambar ini? Ya. Tidak ada yang salah. Salah semua, Bu. Ya. Oke, ini dalam keadaan kita ketahui bersama ya, memasang atau mengebor ini menggunakan listrik ya. Tapi di alat bantu ya, dan kondisi lingkungannya di air. Ini mengancam nyawa ini ya. Sangat mengancam nyawa ini. Kemudian ini juga ya tidak baik ya ini. Ini bisa saja jatuh ya, sangat tersangkut di listrik dan sebagainya ya, ketika memasang lampu pijar jalan misalnya. Ini sangat berbahaya ya, jangan dicontoh ya. Dan sebagaimana pengawas, semisalkan ya pengawas K3 nantinya ya perlu ada tindakan secara tegas. Nah, ini alat pelindung diri, ada safety, sarung tangan, helm, topi, dan baju yang khusus dan menyesuaikan untuk prosedur industri kelistrikan tentunya ya. Nah, di sini sedikit kesimpulan ya, atau terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Mungkin apabila penjelasan Ibu kurang mengena, bisa diulas dengan beberapa tampilan penjelasan video dari ini ya. Bahaya listrik. Istilah dan pengertian. Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak dalam satu rangkaian tertutup dengan satuan ampere. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial tegangan listrik antara dua titik dalam satu rangkaian. Listrik satuan, voltase. Tahanan listrik, perbandingan antara tegangan listrik dari satu komponen elektronik, misalnya resistor dengan arus listrik yang melewatinya. Satuannya adalah ohm. Daya listrik, banyaknya energi tiap satuan waktu di mana pekerjaan sedang berlangsung atau kerja yang dilakukan per satuan waktu.
Identifikasi bahaya listrik. Sentuhan langsung. Sentuhan langsung adalah bahaya sentuhan langsung pada bagian konduktif yang bertegangan. Sentuhan tidak langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan, namun menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan karena timbulnya panas yang berlebihan akibat dari pembebanan yang berlebihan, sambungan yang tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, isolasi rusak, listrik statik, pembatas arus tidak memadai, dan sambaran petir. Berikut efek sengatan listrik. Bahaya terhadap manusia. Penyebab injuries pada manusia akibat listrik ditentukan oleh besarnya arus listrik, waktu dan lamanya tubuh menerima arus listrik, panas sebagai secondary effect, dan voltase atau tegangan yang tinggi. Akibat electrical shock, kontraksi otot-otot dada yang dapat berpengaruh pada sistem pernapasan, mempengaruhi ritme normal jantung akibat perbedaan frekuensi, kontraksi otot jantung, terganggunya sirkulasi darah. Pada kasus kontak dengan arus yang besar, jantung dapat langsung berhenti. Luka bakar akibat kontak dengan voltase rendah pada kendaraan atau arus DC, dan terjatuh akibat hilangnya keseimbangan tubuh. Penyebab terjadinya bahaya listrik, instalasi atau peralatan yang tidak aman, lingkungan kerja tidak aman, dan tindakan yang tidak aman. Tindakan preventif. 1. Sistem proteksi untuk menghindari kecelakaan akibat listrik adalah proteksi sentuhan langsung, proteksi sentuhan tidak langsung, proteksi efek termal, proteksi arus lebih, proteksi tegangan lebih, proteksi perlengkapan dan instalasi listrik, pemasangan warning sign atau rambu-rambu. 2. Fire protection system seperti sprinkler dan alat pemadam api ringan. 3. Good housekeeping. 4. Personal protection equipment yang tepat. 5. Sistem peringatan, loto, hazard tape, dan lain-lain. Keselamatan bekerja dengan listrik. 1. Memasuki ruang kerja listrik. 2. Bekerja pada keadaan tidak bertegangan. 3. Bekerja pada keadaan bertegangan. 4. Bekerja di dekat instalasi yang bertegangan. Bahaya listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam, seperti sisir plastik yang digosok ke rambut, generator Van de Graaff, cat semprot, mesin fotokopi, muatan listrik di awan. Bahaya listrik statis yaitu petir, percikan api, tersengat listrik statis. Pengendalian bahaya listrik statis: pemasangan grounding atau earthing minimal tahanan 5 ohm, pemasangan penangkal petir minimal tahanan 1 ohm. Berikut adalah bagian dari penangkal petir: penerima atau air terminal, hantaran penurunan atau down conductor, hantaran pembumian atau grounding, perawatan instalasi listrik, visual inspection, pemeriksaan isolasi, pengukuran temperatur alat saat beroperasi, melalui testing dan pengukuran, terjadwal, dan dokumentasi. Rencana tanggap darurat. Manusia. Untuk pekerja yang mengalami sengatan listrik, lakukan cardiopulmonary resuscitation atau CPR secara terus-menerus sehingga si korban sadar atau meninggal, biasanya 10 hingga 15 menit. Untuk korban yang mengalami luka bakar, lakukan pertolongan pertama dengan melakukan pendinginan pada luka bakar dengan menyiramnya dengan air bersih secara terus-menerus sehingga pertolongan medis tiba. Membawa korban ke rumah sakit.
itu ya terkait dengan bahaya daripada kelistrikan ya. Nah, semoga itu bermanfaat ya dan dapat dipahami dan diimplementasikan ya untuk budaya-budaya ketiga terkait dengan meminimalisir daripada bahaya kelistrikan ya di kehidupan sehari-hari kita tentunya ya. Itu saja dari Ibu ya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, salam semangat ya. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.